sih kalian merasa heran kenapa konten yang dianggap sampah atau tidak bermutu malah gampang banget trending atau FYP di Indonesia? Apakah algoritmanya yang salah atau justru kita sendiri yang salah? Di video kali ini kita akan bahas tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi dari berbagai perspektif. So, stay tune dan simak sampai habis. Pertama-tama, kita harus paham dulu soal algoritma media sosial. Algoritma di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram dirancang untuk menampilkan konten yang mendapatkan interaksi tinggi, baik itu like, komen, share, atau bahkan sekedar menonton lebih dari 3 detik. Algoritma ini bekerja berdasarkan engagement, bukan kualitas konten. Artinya, semakin banyak interaksi yang didapat, semakin besar peluang konten tersebut untuk masuk FYP atau trending. Tidak peduli apakah konten itu bermutu atau tidak. Konten yang provokatif, kontroversial, atau bahkan dianggap sampah seringkali justru memicu banyak interaksi loh. Dari perspektif psikologi, konten yang sensasional dan provokatif memang lebih menarik perhatian. Manusia cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang mengejutkan atau menimbulkan emosi yang kuat, baik itu marah, lucu, atau sedih. Konten semacam ini mudah viral karena memicu reaksi spontan dari penonton. Reaksi-reaksi ini kemudian mendorong algoritma untuk menampilkan konten tersebut ke lebih banyak orang, sehingga berujung pada trending atau masuk FYP. Gak tahu mulainya di mana. Apakah karena orang-orang ini menuntut konten sampah, akhirnya para creator berpikir ya udahlah, mereka mau membeli sampah, gue akan create sampah biar jualan nih. Atau dari creatornya yang duluan mulai sampai penonton udah terbiasa dengan hal itu. Sedangkan concernnya adalah bahwa ini banyak ditonton oleh segala macam umur. Konten yang mudah trending sering menggunakan judul atau thumbnail clickbait yang menarik perhatian. Judul yang bombastis dapat meningkatkan klik dan views hingga 30% lebih tinggi dibandingkan judul yang biasa saja. Clickbait memanfaatkan rasa penasaran penonton meskipun isinya seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun, begitu klik sudah didapat, algoritma tetap menganggap konten tersebut populer dan layak untuk ditampilkan lebih luas. Dari perspektif penonton, salah satu alasan konten sampah mudah trending adalah karena rendahnya literasi digital. Indonesia memiliki sekitar 212 juta pengguna internet. Namun, tingkat literasi digital masih tergolong rendah, terutama dalam hal kritis terhadap konten. Banyak penonton yang belum bisa membedakan mana konten yang informatif dan mana yang hanya sekedar sensasi. Mereka cenderung menonton apa yang muncul di beranda tanpa menyaring kualitasnya, yang membuat konten-konten seperti ini terus naik ke permukaan. Dari perspektif sosial, peer pressure atau tekanan sosial juga memainkan peran penting. Orang cenderung menonton apa yang sedang ramai dibicarakan oleh teman-teman mereka. Pengaruh teman dan lingkungan sosial sangat kuat dalam menentukan jenis konten yang ditonton seseorang. Ketika sebuah konten viral, ada dorongan untuk ikut menonton agar tidak ketinggalan obrolan. Hal ini membuat konten yang sebenarnya tidak bermutu tetap mendapatkan perhatian besar, karena orang merasa terdorong untuk mengikuti tren. Banyak sekali para konten kreator di TikTok ini, guys. Hanya sekedar untuk menaikkan follower, untuk menaikkan viewer. Mereka membuat skenario-skenario yang sangat menjijikkan untuk menarik perhatian para pengguna aplikasi ini, guys. Terakhir, dari perspektif kebiasaan konsumsi, konten sampah seringkali lebih memicu diterima karena sifatnya yang cepat dan instan. Durasi perhatian manusia di media sosial kini hanya sekitar 8 detik. Ini membuat konten yang pendek, ringan, dan menghibur lebih diminati daripada konten edukatif yang memerlukan konsentrasi. Konten yang serius atau bermutu membutuhkan waktu dan pemikiran lebih. Sementara konten yang tidak bermutu menawarkan hiburan yang instan yang mudah dicerna. Ini sebabnya, meski tidak mendidik, konten semacam ini justru lebih sering tampil di FYP. Gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah harus sebuah konten itu mendidik? Kalau gue nggak setuju. Kalau lu pengen pendidikan, jangan di sosial media. Lu kuliah, terus kemudian lu sekolah, atau bila perlu lu diklat.
Nggak ada kewajiban seorang konten kreator itu ngasih edukasi. Banyak banget konten kreator pemula yang gugur di tengah jalan hanya karena ingin kelihatan jadi seorang edukator. Semua kembali lagi pada kita sebagai pengguna. Bagaimana cara kita memilih, mengonsumsi, dan bereaksi terhadap konten yang ada. Kalau kita ingin lebih banyak konten yang berkualitas di media sosial, kita harus lebih selektif dalam memberikan perhatian dan interaksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.